perlindunganku dan juru pertahananku, aku yang percaya. Sungguh, Dia akan melepaskan aku dari gerak tangan musuh, dari penyakit sampar yang kudus. Dengan tepatnya akan memberi aku. Biasanya aku akan memberi. Kesetiaannya yang besar dan baik dapat. Sukacitaku terhadap kedahsyatan malam. Terakanlah bertambah keras. Dalam penyakit sampar yang dalam malam. Dalam penyakit menular yang bukan bertambah. Walaupun suara-suara dan 10.000 sebelah kananku, tetapi tidak akan menimpa aku. Aku hanya menoleh dengan mataku sendiri dan melihat kedaulatan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganku. Yang Maha Tinggi telah berbuat dalam perbudaanmu. Maka tangan tidak akan menimpa aku, dan Tuhan tidak akan mendekat padaku. Sebab malaikat-malaikat akan diberitakannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalan. Mereka akan mengatakan supaya kami ini jangan berantem kepada sehingga berdua merupakan keluarga. Pastinya saudara, sungguh hati berdua kepada Tuhan. Akan Tuhan akan bentengnya sebab Dia menangani. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Tuhan akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan menurunkan dia dan memuliakannya. Dengan dari ulama dan akan memperlihatkan kepadanya. Amin, amin, amin. Shalom saudara-saudara semua. Shalom. Ada sukacita saudara? Amin. Mari kita semua memuji Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa sebentar ya. Tuhan, terima kasih untuk ibadah pada sore hari ini. Kami ada di tempat ini karena hati kami limpah dengan syukur. Biarlah kami mau memuji dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Kau berkuasa atas setiap kami dalam ibadah sore ini Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan saudara-saudara.
Mari kita siapkan hati. Urapa syakarala ya ratakara syakarala. Mari kita datang pada Tuhan. Kita mau bersujud di hadapan Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanmu. Yesus, apa yang harus ku buat? Dia akan berfirman, saudara. Dia berfirman, mari datanglah. Dia begitu baik. Dia akan berkata, datanglah yang letih lesu dan beban berat. Terima kasih Tuhan. Kami datang.
Ulang-ulang Tuhan. Pedulikan aku. Datang Yesus. Terima kasih Tuhan. Bebanku katakan dengan lembut di atasnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, saudara-saudara, begitu baik Yesus atas hidup kita. Mari dengan lembut kita panggil namanya, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan saudara, nama yang ajaib, nama yang membawa kemenangan. Mari kita sebutkan Dia. Kau segala
Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Hallelujah to the Mari kita berdiri bersama-sama. Silakan berdiri. Tetap dalam hadirat ini. Mari buka hati. Katakan bersama-sama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan
Bapa, biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan kini saatnya kami duduk diam, diajar, dididik oleh firman Tuhan. Kami percaya Bapa, bahwa firman-Mu tidak pernah pergi dan kembali dengan sia-sia. Pulang dari tempat ini kami semua menjadi pelaku firman Allah. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat sore, shalom. Bapak Ibu Saudara, sebagian di antara yang hadir saya kenal ya. Bahkan dari belum nikah pun saya sudah kenal ya, kakaknya Rio, semua saya kenal. Apalagi Bu Alam. Ada Bu Lena ya. Ada Ria datang juga akhirnya Ria. Saudara mau tahu nggak? Satu ketika saya pelayanan di Kalimantan, pedalaman namanya Darit Menyuke. Darit Menyuke itu adalah salah satu daerah konflik. Nah, tanya gembala saudara, kan gembala saudara Kalimantan ya, Kalimantan Barat ya, betul ya. Nah, tanya di daerah Darit Menyuke itu gimana? Darit Menyuke ya, itu gimana kondisinya? Serem saudara. Waktu peristiwa kerusuhan berapa tahun yang lampau itu antar etnis, saudara, saya berkesempatan mengunjungi sebuah rumah adat. Di sana tersusun dengan rapi kepala-kepala manusia yang habis dipenggal-penggali. Jumlahnya sangat banyak. Ya. Jadi itu merupakan daerah yang sangat-sangat mistis, horor dan sebagainya. Bahkan saya jalan dekat rumah adat itu ada satu kuali besar, saudara. Waktu saya tanya kuali ini buat apa saking besarnya, saya penasaran, saya tanya. Oh ini Pak, pernah satu kejadian. Jadi satu kali aja itu kuali dibikin. Kenapa? Ada seorang misionaris datang ke sini, kami terima dengan senang hati, Pak. Ternyata dia, mohon maaf saudaraku, orangnya genit mungkin kira-kira gitu ya. Akhirnya mungkin karena hilaf, masya Allah ya kan, hilaf ya. Dia itu perempuan di sana. Akhirnya apa saudaraku, direbus saudara. Setelah dibunuh direbus. Jadi itu peristiwa yang sudah cukup lama dan itu menjadi semacam monumen. Tapi saya mau cerita, waktu saya datang ke gereja Bethel Misi yang ada di sana, laporannya di pusat, karena saya dulu di departemen misi, itu jumlahnya ratusan orang. Waduh, saya pikir, ini gereja yang cukup berkembang, keren ini pasti, karena di daerahnya ekstrim sekali. Nah, waktu saya ke sana, saudaraku, ada 3 lantai gerejanya persis seperti ini, ya. Cuman bedanya ini dari sudah kekinian lah ya, dengan bangunan semacam ini. Itu di sana kayu, 3 lantai kayu. Anda bisa bayangkan kalau kayu 3 lantai, naik itu kerasa kayak naik kapal begitu. Jadi ada goyang-goyangnya dikit. Nah, kita ibadah di lantai bawah. Singkat cerita saja, saudara, saya khotbah di hari Minggu. Kursinya tuh kalau nggak salah 75 kursi atau 100, saya lupa, dipasangnya begitu ya. Yang WL Ibu Gembala, yang main musik cuma single keyboard Bapak Gembala, ya. Yang khotbah saya. Jemaatnya datang 1 orang. Mohon maaf saudaraku, kakinya nggak normal. Sudah datang 1 orang, kakinya diangkat pula. Katanya karena kosong Pak. Saya lihat banyak gelas aqua ya, ditaruh di kursi-kursi kosong. Jadi setiap kursi itu ada gelas aqua. Imannya Bapak Gembala itu, kursi aqua itu akan berubah jadi jemaat kira-kira. Nah, setelah saya selidiki, setelah saya periksa, ternyata ada hal yang salah. Apa itu? Mereka tidak menjadi rumah doa, itu yang pertama. Yang kedua, nggak ada yang namanya program pemuridan. Pemuridan itu bukan sekedar program, pemuridan itu adalah amanat agung. Pergilah, jadikanlah segala bangsa murid. Baru baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, di dalam terjemahan bahasa Inggris kata Bapa, Anak dan Roh Kudus itu artinya Father and Son and Holy Spirit. Jadi dalam bahasa Indonesia harusnya terjemahannya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ya, makanya GBI sudah merevisi di pengakuan iman GBI bahwa kalau kita mau baptis orang itu harus baptis di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Nggak pakai yakni ya, nggak pakai yakni. Kalau yakni nanti seolah-olah nama Bapa itu Yesus Kristus gitu ya. Bapa Elohim Adonai ya.
itu kita kenal di dalam Yesus Kristus. Oke, saya nggak akan bahas itu, kecuali kalau saudara mau jadi murid ya. Saya akan muridkan Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini yang luar biasa, saya diberi satu tema khotbah yang harus dihotbahkan, dan ini pikiran Bapak Gembala Saudara. Nah, ini luar biasa ya, yaitu menjadi murid Kristus di akhir zaman. Tapi saya belum selesai kesaksian tadi kan. Waktu saya tanya, mana puluhan orang yang tadi katanya ada, ratusan orang, kok nggak ada, cuma satu orang. Dia cerita kesalahannya, ternyata ya seperti itu. Singkat cerita, saudaraku, saya rubah. Saya mulai rubah. Tapi memang ada peperangan dulu. Saya nggak tahu Bu Alam ingat nggak cerita saya itu. Jadi di lantai 3 di kamar saya tuh suka berdoa, saudaraku. Ini kejadiannya sekitar jam 3 siang dan 3 sore. Saya berdoa, jendela terbuka, tiba-tiba seperti ada seseorang itu terbang, ya, menghampiri saya, dan dia bilang, saya akan bunuh kamu. Saya lihat dia dengan mata jasmani, saya bilang, silakan sekarang aja, masuk sini. Nggak berani, saudara. Dia terbang lagi, hilang. Ya. Malamnya sekitar jam 9 malam, di lantai 2 itu ada suami istri full timer di sana, masih ada anak bayi. Tiba-tiba jadi Tuhan tolong. Saya turun, ternyata anaknya udah biru, udah mati sudah. Baru usia sekitar 6 bulan. Ya. Di situ saya berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus, anak itu hidup lagi. Jadi saya tanya udah berapa lama? Kami nggak tahu, kami tidur soalnya Pak. Kami terkaget bangun, tiba-tiba anak kami biru. Jadi kemungkinan lebih dari 5 menit udah nggak ada, saudara. Saya tahu itu serangan kuasa Tuhan. Besoknya saya bilang gini, kalian suami istri lebih baik jangan di sini dulu, karena anak kalian jadi bicara. Singkat cerita mereka pergi. Di situ setiap hari saya berdoa 2 minggu saja. 2 minggu saya berdoa, yang namanya diserang, yang namanya didatengin, yang namanya dicegat 150 orang, saudara, hendak dibunuh. Ya, itu sudah makanan hari-hari. Tapi kalau Tuhan bela, Tuhan lindungi, kita pasti aman semua. Amin. Saya tahu itu karena saya dimuridkan. Makanya temanya nggak salah, menjadi murid Kristus di akhir zaman. Memang unik, saya mengkhotbahkan pikiran Bapak Gembala Saudara. Tapi pikiran Bapak Gembala Saudara terinspirasi dari kebenaran firman Tuhan. Saya yakin itu. Amin. Ya. Sehingga saya ajarkan tuh gembala di sana, gembalanya saya didik. Ya. Suami istri saya didik. Saya mulai jalan keliling, ajak mereka kunjungan dari hari ke hari, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Sampai di minggu terakhir, saya bilang sama gembala kita akan damai. Malam jam 7, saya undang salah satu kepala desanya yang katanya disegani, ditakuti di sana. Saya datang ke pasar, saya bilang, datang Pak, bawa banyak orang Pak. Bapak itu dengan dingin sekali mukanya. Iya, saya usahakan. Seperti dia nggak suka sama saya. Tapi Anda tahu, ketika saya bicara, ada kasih Bapak. Dan orang itu dijamu oleh Tuhan. Malamnya saudaraku, kursi kami siapkan hanya mungkin sekitar 100-an. Ya. Paling banyak 110 waktu malam itu. Karena memang gerejanya memanjang begitu. Anda mau tahu, yang hadir malam itu sampai ke selasar rumah saya. Dia ada kemungkinan sekitar 150 sampai 200 orang. Dan mulai hari itu, gereja itu nggak muat dengan jiwa-jiwa. Tepuk tangan buat Tuhan. Sampai sekarang, saya dengar sampai sekarang, waduh gerejanya udah bagus, udah diubah dan sebagainya. Cuman Bapak Gembalanya kalau jalan pura-pura nggak kenal saya, sudah nggak apa-apa. Lebih baik dia kenal Yesus daripada kenal saya, ya. Dia takut diminta jatah perpuluhan, mungkin kira-kira begitu, ya. Baik, kita mau belajar bersama-sama. Yang siap belajar katakan haleluya. Nah, di akhir zaman ini, saudara, ada satu budaya instan. Orang itu kenal yang namanya budaya digital, ya. Digital. Apa budaya digital itu? Orang ingin segala sesuatu serba cepat, tidak tahan proses, mudah bosan, mencari kenyamanan dan mengejar validasi. Saudara update status di WA, di Instagram, di TikTok itu buat apa? Saya mau tanya, pamer, betul kan? Pamer dalam bahasa Jermannya, ya, jejeran kauman maksudnya, itu validasi. Ingin butuh pengakuan supaya orang lihat. Si ini makan di sini, si ini begini, sini. Bahkan yang lagi galau pun update status. Jadi kita tahu masalah orang itu sekarang nggak usah dia cerita dulu, cukup lihat apa? Status. Maka dari itu gereja Tuhan saya ajarkan jangan update status tentang masalah pribadimu di sosial media.
Kalau mau update status firman itu yang jauh lebih penting. Tapi memang kita menghadapi budaya itu. Kenapa saudara? Karena memang budaya digital sengaja disetting untuk menghancurkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Apa prinsip kebenaran firman Tuhan? Dimuridkan. Next slide, perhatikan baik-baik. Tetapi pemuridan justru mengajarkan tentang kesabaran, kesetiaan, ketaatan, penyangkalan diri, hidup bagi kemuliaan Allah. Saudara, ini nilai-nilai kebenaran. Nilai-nilai kebenaran ini nggak hanya sekedar dibaca. Nah, saudara, saya mau kasih tahu, ada tiga tahapan membaca firman Tuhan. Yang pertama, kalau ada tulisan yang mati, ya seperti Alkitab ini, tulisannya mati kan. Lalu saudara bisa baca, itu namanya apa? Logos. Katakan sama-sama logos. Yang kedua, kita berdoa, sering kita berdoa, ya Tuhan berikan aku hikmat untuk mengerti firman-Mu. Betul? Sampai di tahapan itu disebut rema. Bilang sama-sama rema. Tetapi saudara, tidak cukup sampai di rema saja. Kita juga harus berdoa supaya rema itu kita hidupi. Namanya soe. Bilang sama-sama soe. Soe itu artinya kehidupan. Ya. Ini ada Tian. Ini Tian kampungnya namanya daerah Soe ya. Daerah Soe. Itu daerah kehidupan. Dulu saya pernah tinggal di Bengkulu Selatan, namanya Mana, double N, Mana, roti yang dari sorga itu, ya. Karena ternyata Bapak penginjil Indonesia, Bapak Octavianus, itu pertama kali menginjil di sana. Dibikin gereja, saya lupa nama gereja, jangan sampai salah sebut ya. Pokoknya intinya beliaulah Bapak penginjil Indonesia pertama kali yang masuk Sumatera dari Indonesia. Jadi masuklah di Bengkulu Selatan, maka daerah itu dikasih tahu nama Mana. Mana, nggak ada apa-apa, orang bingung. Saya pernah ajak istri saya ke sana jam 5 sore, itu setan saja nggak mau keluar, saudara, udah males. Karena sepi di jalanan, ya, nggak ada apa-apa. Sudah pernah ada yang ke Bengkulu? Ibu udah pernah ke Bengkulu? Belum? Ya, belum ya? Sepi. Saya bilang mau nggak tinggal sini? Gerejanya gede, banyak asetnya, ya, mohon maaf gitu. Uang bendaharanya ratusan juta. Tapi mau nggak tinggal sini? Mau, katanya nggak mau. Karena sepi. Tapi justru di tempat sepi itu kata firman Tuhan bilang, aku akan memunculkan puji-pujian bagi nama Tuhan. Jadi di sana gereja, saudara, kalau memuji Tuhan, mohon maaf ya, ini udah semangat nih, tapi masih jauh, belum ada apa-apa, masih belum ada. Mungkin karena faktor tuh ya Bu ya, iya Pak ya. Aku udah tua, udah 50 lebih ya. Udah nggak bisa lompat-lompat lah, takutnya encok, kepletik repot ya. Tapi di sana, waduh, apalagi mohon maaf yang hadir 90% jemaat itu orang Korea Utara, alias orang Batak. Ya. Itu kalau nyanyi, wah menari, itu benar-benar menari. Ya. Dan saya berdoa di tempat ini pun kedepannya akan berekspresi untuk Tuhan. Amin. Kenapa yang namanya murid? Ya tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang namanya murid, dia itu harus memunculkan karakter Kristus. Makanya dikatakan hidup bagi kemuliaan Allah. Jangan sampai kita hidup hanya untuk kepentingan diri sendiri. Banyak orang Kristen karena nggak dimuridkan, dia hidup hanya untuk wetengnya dewe, ya. Perutnya sendiri. Hanya untuk keinginan diri sendiri. Padahal kita ini hidup ya seperti tadi lagu terakhir yang saya nyanyikan adalah kesempatan untuk apa? Melayani Tuhan. Hidup. Saya ketemu Ibu Lena luar biasa loh. Daerah ini itu nggak ada yang nggak kenal Ibu Lena, betul ya? Semua kenal, Ciku panggilannya, betul. Ibu-bu, Lause, Lena. Lause. Iya kan? Iya. Masih sekarang. Udah enggak ya? Udah enggak ngajar lagi. Ngeles-les lagi, les-lesan. Enggak ya? Dulu itu, waduh, enggak. Kita buka gereja, bener gak? Nih, bener gak? Buka gereja, anak sekolah minggu belum tentu datang, betul? Halo, betul ya? Buka les-lesan puluhan, bahkan untuk ratusan. Itu kesempatan untuk kita menjadikan mereka murid sebetulnya. Makanya berdoa tempat ini pun kalau misalnya cuma dipakai hari Minggu, hari-hari lainnya untuk apa? Buka les-lesan aja, ya kan?
banyak cerita. Iya kan? Di tempat kami di daerah Brebes ada di Facebook saya, cuma saya harus lihat lagi ya. Dan itu masih nggak saya hapus ya. Karena ada satu peristiwa, akhirnya saya memberikan semacam seminar tentang pergaulan bebas. Dan Anda mau tahu, hari pertama itu hanya RT kami, anak-anak itu udah nggak tahu berapa puluh anak banyak yang hadir. Siang tengah hari bolong. Itu hari Minggu bukan ya? Bukan ya? Mohon maaf, mereka yang orang tuanya dengan atribut mereka hadir semua, duduk dengar firman Tuhan. Serius. Nanti ya saya tak cari, saya share ya ke Ibu Abigail biar lihat benar nggak omongan saya. Iya Pak. Beberapa orang yang dituakan protes sama saya. Tapi saya pikir mau dimarah-marahin kenapa? Mereka ternyata bilang gini, Pak Adrian nggak boleh kayak begitu dong. Masa cuma RT 5 aja, RW kami semuanya ikut dong. Tepuk tangan buat tuh hari ini. Akhirnya saya bawa tuh LCD ya, dari rumah bawa layar. Jadi kayak layar tancap gitu loh. Bikin malam-malam saudara, bener. Di tengah di pinggir lapangan cukup besar, ya sekitar 150 orang yang hadir malam itu. Dengan firman Tuhan bilang begini, wow. Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Saya enggak mengkristenkan mereka, enggak. Tapi mereka dengar firman Tuhan sampai detik ini, saudaraku, hanya saya yang piara anjing gak diprotes. Bahkan mereka ngangenin anjing-anjing saya. Kami seminggu kemarin tinggal di Pastori, beberapa tangga bilang, kamu nambah Ken, bayangkan yang dikangenin Ken bukan saya. Karena apa? Karena kita jadi murid Kristus. Mereka lihat hidup kita, orangnya sabar, orangnya setia, nggak yang neko-neko, ya kan, taat. Dan kita sudah selesai dengan diri kita. Kita sudah melewati proses namanya penyangkalan diri. Udah nggak nyari lagi harta kekayaan, enggak. Udah nggak nyari lagi kehidupan yang hedon, mewah dan udah nggak penting. Kenapa? Kita sudah tahu kemuliaan itu di surga kan. Yes. Jadi saudara, di dalam pengajaran ada yang namanya prinsip-prinsip. Next slide, perhatikan. Ini dunia mengajar. Saya tahu ini Bapak Gembala ini dia mencoba mengimplementasikan pemikirannya dari sisi seorang akademisi. Kalau orang pengajar, ya secara filsafat dia katakan follow your heart, ikuti kata hatimu. Benar kan? Be yourself. Terdengarnya apa? Benar, betul ya. Jadilah dirimu terdengarnya apa? Benar ya. Padahal nggak ada di Alkitab. Tuhan Yesus nggak pernah bilang begitu. Yang benar Tuhan Yesus berkata apa? Ikuti. Jadi hati-hati dengan pengajaran yang ada di akhir zaman ini. Kenapa? Karena budaya saat ini berkata begini, kalau kamu next slide ya, kalau kamu tidak bahagia, tinggalkan. Makanya banyak perceraian. Di Brebes itu angka perceraian tertinggi sedunia. Jangan main-main. Diikuti oleh Kabupaten Garut. Ya, Brebes setiap tahun stabil 1.300 pasang bercerai. Ya. Angka yang luar biasa, prestasi buat pengadilan agama. Di Garut nggak mau kalah. Tahun ini saja itu ada 5.000 pasang bercerai. Artinya ada 5.000 laki-laki jadi duda dan 5.000 wanita jadi janda. Di mana-mana ada janda, di mana-mana ada duda. Ya, itu di Garut. Tapi Brebes angka perceraian tertinggi sedunia karena apa? Stabil. Kenapa bisa begitu? Ya ini prinsip-prinsip dunia. Kalau nggak bahagia ngapain tinggalin? Kalau kamu bosan cari yang baru. Kalau nggak nyaman berhenti. Ini kan namanya prinsip-prinsip yang merusak keutuhan rumah tangga. Sementara ajaran dalam firman Tuhan, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia, apapun alasannya. Bahkan Rasul Paulus memberikan solusi kalau terjadi ketidakcocokan karena atau ketidaknyamanan karena misalnya KDRT, ya
kekerasan dalam rumah tangga. Itu nggak boleh diceraikan, tapi berpisah untuk sesaat itu boleh. Namanya pisah ranjang dalam hukum agama, hukum pengadilan. Boleh sementara, tapi nggak boleh selamanya. Yang boleh menceraikan selamanya adalah kematian. Jadi kalau misalnya masih hidup pengen cerai, itu namanya mencoba menentang ajaran firman Tuhan. Makanya orang Kristen diharamkan untuk mengucapkan kata cerai. Ya. Apapun yang terjadi. Berat. Apa betapa sama kalau ngomong enak. Sini ngopi dulu 3 hari 3 malam aja sama saya dan istri saya. Biar tahu kalau rumah tangga kami juga itu menghadapi yang namanya gelombang. Makanya sering kita menganalogikan, mengumpamakan pernikahan kita seperti ada dalam sebuah bahtera. Betul ya? Namanya bahtera di atas gunung apa di atas lautan? Namanya laut nggak pernah selalu tenang, betul ya? Kalau ada angin kencang, angin sakal atau angin badai itu bergelombang dan kita dihantam, betul ya? Dihantam. Jadi nggak ada cerita rumah tangga aman-aman aja. Saudara bilang saya pengen kayaknya rumah tangga saya bahteranya kayak ada di Labuan Bajo gitu. Pergi aja ke Labuan Bajo sekarang. Mati udah banyak tuh yang orang-orang yang katanya jago-jago berenang, malah matinya di mana? Di laut yang tenang, betul kan? Labuan Bajo kan tenang. Tapi tiba-tiba alam berkecamuk, hancur kapal, tenggelam, mati. Jadi jangan berpikir begini atau jangan membanding-bandingkan. Tuh rumah tangga orang lebih damai, lebih enak. Belum tentu. Apa yang dilihat dengan mata kita belum tentu sesuai dengan kejadian yang dialami mereka. Setuju saudaraku? Maka dari itu belajar nurut apa kata firman Tuhan. Kenapa? Matius 16 ayat 24 bilang begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Yang namanya mengikut Yesus berarti firman Tuhan itu harus jadi standarnya. Bukan pikiran kita, bukan konsep dunia, bukan apa kata si Mario yang teguh itu. Ngomong sih hebat, tapi apa? Rumah tangganya sendiri berantakan. Kalau dalam bahasa Tegal yang saya tahu disebut jargon. Pinter ngajar orang bisa Melakoni. banyak kan yang kayak gitu kan? Iya lagi. Ini mereka ya Tuhan. Kasih tahu kanan kiri. Saya kenal orangnya bilang begitu. Jangan gosip, nggak boleh gosip. Ya. Jadi kalau mau ikut Yesus tuh benar-benar harus tangkap diri, pikul salib. Nggak main-main. Ya. Dulu waktu saya ada di Tegal, saya kalau misalnya siang itu bikin yang namanya menara doa. Nah yang doa itu ada anak-anak youth. Tanya Ria tuh masih hidup anaknya. Telat 5 menit nggak boleh masuk, betul ya? Tapi nggak boleh pulang, pusing nggak? Nggak boleh masuk, nggak boleh pulang. Kenapa? Karena mereka itu adalah calon-calon orang-orang yang memimpin gereja di masa yang akan datang. Yang mengerti bilang amin. Kalau dari awal pohon itu ditanam miring, maka tumbuhnya terus apa? Miring. Tapi sebagai seorang pendidik, maka saya mau pastikan mereka itu tumbuh di dalam wadah yang sehat, yang benar. Dan sekarang fakta, bukti, ya, banyak sekali anak-anak kita yang dulu kelihatannya malas-malasan, sekarang baru bilang, benar loh yang dulu Kak Bidrian ajarin loh, ya. Ternyata sekarang kepake. Salah satunya apa? Disiplin. Murid dalam bahasa Inggris disebut apa? Disciple. Disciple. Pemuritan disebut discipleship. Ada shipnya, ship itu kan kapal. Jadi murid yang benar dalam Kristus itu seperti orang-orang yang ada dalam kapal. Kapal itu kalau diombang-ambingkan, mau aman dia ikutin aturan mainnya. Jadi disciple itu murid Kristus ya. Itu harus betul-betul ikuti apa kata firman Tuhan. Nggak boleh ikuti apa kata yang lain.
Di luar itu hanya referensi saja, tapi kebenarannya mutlak ada di dalam Alkitab. Kalau saudara sering dengar istilah sola scriptura, kembali kepada firman Tuhan, back to Bible, ya. Nggak boleh keluar dari kredonya ajaran firman Tuhan, nggak boleh keluar dari sini. Harus ada. Makanya waktu saya baca-baca, oh ya udah, ini memang GBI, ini materinya GBI yang sudah saya bagikan di akhir tahun lalu. Hanya dikemas, ya diolah sedemikian rupa, jadi akhirnya bisa diterapkan di sini mungkin dengan bahasa yang sederhana. Maksudnya seperti itu. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan ini Bapak Ibu dapat mengerti semuanya, ya. Memang begini pengajar, karena kebetulan ini materi tentang pemuridan. Jadi saya bawa dengan gaya seorang guru kepada muridnya. Perhatikan saudara. Next slide. Banyak pernikahan hancur itu karena mengikuti emosi. Banyak pelayanan berhenti karena kecewa. Banyak anak muda meninggalkan gereja karena suasana tidak lagi menyenangkan. Nah, saya nggak terlalu mau bahas tentang emosi atau tentang apalagi nih kekecewaan yang katakanlah bukan dari dalam gereja. Saya mau bahas tentang banyak orang meninggalkan gereja. Kenapa? Jadi begini, ada satu cerita. Ada seorang pemabuk, ya, dia bertobat, datang ke gereja. Waktu dia datang ke gereja, tiba-tiba handphonenya dia berbunyi. Dia lupa aktifkan mode pesawat. Mungkin mengganggu pendeta yang lagi khotbah, ya. Pendetanya resah. Tiba-tiba di antara jemaat langsung, jangan ini, mati cepat, nanti mati. Dia nggak nyaman. Dia tinggalkan gereja. Malamnya dia pergi ke nightclub, ada barnya, ya. Di situ dia minum, dia musik. Tiba-tiba orang di sekelilingnya bilang, "Mana bro, tenang, ayo kita happy joget, udah lupakan kesusahan." Menurut saudara, kira-kira orang itu akhirnya lebih memilih ke gereja bukan nightclub? Nightclub. Kenapa? Di nightclub lebih disambut. Udah, semua orang punya banyak masalah, tenang. Yang kesini rata-rata banyak masalahnya. Tuh, betul. Tapi gereja berpikir bahwa mereka adalah lembaga yang maha kudus. Gereja itu adalah bengkel. Bengkel di mana orang-orang yang rusak, hatinya patah, hancur, remuk, redam, datang ke gereja dipulihkan. Yang itu bilang amin. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku hanya Yesus. Apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di hadapannya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saatlah di altarnya. Saudara, buat orang yang awam nih, yang baru bertobat lah katakan,
kata-kata sujud di altarnya itu dia berarti datang ke mana tuh? Dia belum berpikir masalah yang ngeroh-ngeroh dulu, karena dia nggak ngerti apa-apa, ya kan? Dia datangnya kemana? Lalu di gereja menemukan orang-orang yang belum selesai dengan dirinya. Kira-kira dia tambah pulih atau kembali hancur, saudara? Maka dari itu gereja harus mempersiapkan diri, membuka hati buat orang-orang yang seperti itu. Ingat sekali lagi, gereja itu dalam bahasa aslinya disebut eklesia. Eklesia itu kumpulan orang-orang yang dibawa dari dalam gelap menuju terang Tuhan yang ada. Jadi nobody perfect, belum ada orang yang udah kudus di sini, belum. Semua masih banyak yang suka hilang. Katakan sama-sama asrah bro. Benar apa benar? Kadang-kadang mulutnya gatel masih suka ngomongin apa ya? Kadang-kadang matanya masih suka ngelirik-ngelirik ya. Betul? Hatinya masih mengingini hal-hal yang nggak baik. Itu gereja tempatnya orang-orang kayak begitu. Lalu kita harus muridkan mereka, ajar mereka bahwa kesetiaan lebih penting daripada sekedar perasaan. Jangan sampai saudara gara-gara perasaan kita tinggalkan Tuhan. Tadi saya lagi berikan pengarahan baptisan karena ada beberapa orang akan dibaptis di minggu ketiga di tempat kami. Saya bilang sama mereka begini, kalau mengikut Kristus itu harus pikul salib, ya, sangkal diri. Apa sih artinya? Ya kita buang hal-hal yang membuat kita itu lemah iman. Salah satunya apa? Perasaan bersalah. Perasaan bersalah atau feel guilty itu ditanamkan oleh setan. Yang benar adalah pertobatan sejati. Itu baru ditanamkan oleh firman Tuhan. Jadi perasaan-perasaan bersalah itu akan menggiring kita nanti untuk meninggalkan Kristus sebenarnya. Prinsipnya begini, yang penting kita rendah hati. Maka kita mengakui bahwa kita berdosa. Tetapi tujuannya untuk supaya kita hidup dalam pertobatan. Kedua, dunia mengejar popularitas, sementara murid Kristus mengejar kekudusan. Roma 12 ayat 1 sampai 2 udah hafal ya tadi. Mazmur 91 aja hafal semua. Tepuk tangan dulu ya karena luar biasa ya, Masya Allah. Saudara udah hatam semua. Mazmur 91 di tempat kami baru satu orang yang hafal itu ya. Jadi komanya nggak salah, nggak tersendat-sendat, baru satu orang. Karena jemaatnya cukup banyak, jadi kalau misalnya disuruh baca, gitu, ya. Dunia mengejar popularitas, mengejar kekudusan. Roma 12 ayat pertama sampai kedua bilang apa? Untuk itu, karena itu aku menasihati kamu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu yang sejati, dan berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu tahu mana yang benar dan mana yang tidak. Dulu ada anak sekolah minggu hafal ayat begini, hafal ayat ini begini, dia bilang, maka dari itu berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu tahu siapa bapaknya Budi dan siapa ibunya Wati. Oh ampun ya anak-anak kayak begini. Kenapa saudara? Karena hari ini tuh banyak orang lebih takut kehilangan pengikut. Nah ini pemimpin yang insecure ya. Wah nyesat-nyesatin orang saudara itu ya. Oh ini hati-hati itu sesat. Ini gara-gara nggak ada logo GBI sini ya kan. Saya perhatikan, tapi saya tak renung-renungkan. Kenapa? Memang begini saudara. Kita ini organisasi ya, saya jelaskan ya. Kenapa gembala saudara belum pasang logo GBI? Bukan karena dia nggak cinta GBI. Karena di organisasi setiap saudara taruh logo itu artinya saudara wajib ya mengembalikan iuran ini, iuran itu per bulan ini, per bulan itu, gitu ya. Karena saudara sudah bawa-bawa nama organisasi. Sementara dikasih nama satelit, menurut saya itu lebih berhikmat, lebih bijaksana, karena tidak ada kewajiban apa-apa. Yang penting sih sebenarnya begini saudara, asal saudara itu tujuannya memuliakan Tuhan, kuat doa aja. Kayak tadi tempat ini ya, saya tadi di mobil, saya kaget saudaraku.
Saya berpikir udah terjadi lecture ya kan. Suara sangkakalanya berdentum-dentum. Itu pakai keyboard. Pakai software beneran. Nafiri beneran. Anda mau tahu nggak? Anda ngajakin perang tuh sama Roro dan di sini nih. Kita tahu kan, nggak usah diceritain komplek apa ini kan, udah ngerti kan? Namanya ngajakin berantem itu. Harus kuat doa dan puasa. Soalnya karena dia kuat doa dan puasa, hati-hati tuh. Ya. Katakan siap. Tepuk tangan dua-duanya. Kenapa? Gini. Kalau nggak ada peperangan, berarti itu bohong-bohongan. Kalau ada pertempuran, berarti saudara sedang menghadapi kenyataan yang itu bilang ya. Ngerti ya? Kenapa? Karena tempat ini satu saat akan penuh dengan jiwa-jiwa. Amin. Gini. Karena saya dulunya dari biasa aja. Saya kaget. Ampun. Iya udah tua bener. Udah tua. Karena saya orang misi, dulunya saya orang misi, merintis gereja sana sini. Jadi waktu saya ngomong kayak begitu, itu bukan sedang nyenengin hati saudara, enggak, mohon maaf. Ya. Saya sedang memperkatakan apa yang Tuhan mau. Tempat ini penuh dengan jiwa-jiwa. Amin. Asal syaratnya ada satu. Tadi itu jangan lemah. Terus doa. Amin. Nggak usah dengerin apa kata orang. Mau dibilang sesat, sesut, sesit, terserah. Yang penting di hadapan Tuhan kita berkenan. Katakan amin. Ya. Itu yang saya lakukan di Brunei. Kemana saya udah cerita ya, ngeri. Tapi untung saya tetap bertahan, makanya wajah manis saya tidak berubah. Iya. Tepuk tangan buat Tuhan percaya kan? Ya kemarin kita ngobrol, saya suami istri ya. Kita ngobrol sejauh ini ya, punya gedung gereja, jemaat ya, bla bla bla. Kalau bukan karena Tuhan, nggak mungkin deh kayaknya. Tapi salah satu hal, saya mengabaikan perasaan saya, tapi saya lebih peduli perasaan Bapak. Yes. Itu yang penting ya. Next ya. Lanjut. Karena Tuhan, lanjut. Ada banyak orang hari ini lebih sibuk membangun citra daripada karakter. Ini NPD sebenarnya ya. Media sosial itu membuat banyak orang hidup untuk dilihat, bukan untuk berkenan. Nah ini jangan ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Ini namanya narcissistic personal disorder ya. Itu penyakit menular yang lebih berbahaya menurut saya dibanding HIV. Kenapa? Kalau HIV begini, ada orang HIV nih, kita nggak usah takut sama dia, yang penting kita jangan berhubungan sama dia, gitu aja, ya. Keringatnya, ludahnya jangan, udah kena gitu ya. Kan dia nggak mungkin meludahin kita, betul kan? Kita cukup berteman. Tapi kalau orang NPD kita nggak tahu tuh. Dari ini baru loh dia bisa ngomong. Saudara, alam bawah sadarnya kena. Ya, jadi kita nggak usah terlalu seperti itu. Cukup kita doakan model-model itu. Kenapa? Tuhan nggak lihat jumlah pengikut tuh. Berapa banyak jemaat IWLC Satelit Tegal? Tuhan nggak nanya begitu. Ya Tuhan tanya, kamu itu setia mana? Katakan haleluya. Haleluya. Dan Tuhan lihat hati, bukan closing statement saya melalui Bapak Gembala Saudara. Gereja tidak dipanggil untuk mengumpulkan jemaat, tapi membentuk murid. Makanya bagus kalau ada pemuritan baca firman, apa namanya? Baca Alkitab ya, setiap hari ya. Setiap Sabtu. Oh, kumpul. Iya. Kumpul atau lihat Zoom. Sini. Di sini. Iya, Lakukan. Dari Rebo Komsel. Lakukan. Biar kata orang bilang ini, kayak orang gak ada kerjaan aja. Biarin. Emang begitu kok murid Kristus. Emangnya Tuhan Yesus terlihat normal. Waktu Tuhan bilang, ayo ikut aku. Diajak kemana? Ke tengah danau Galilea. Kan kayak gak ada kerjaan. Dia di danau, di atas perahu, orang-orang duduk di tepi danau, dengerin dia ngomong. Sebenarnya yang rada-rada yang ngomong apa yang dengerin dia ngomong? Coba, saya mau tanya. Yang dengerin, betul kan? Kalau yang ngomong mah suka-suka dia mau di mana kek? Betul ya?
sama. Kalau kita ada program baca Alkitab setiap Sabtu di tempat ini, hadir. Kenapa? Saudara nggak tahu hari ini saudara lakukan itu untuk apa, tapi satu saat saudara akan paham. Gini, Yesus saja bilang manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari setiap perkataan akan firman Tuhan. Jadi kalau saudara mau kuat punya firman. Saya punya filosofi hidup begini tentang janji Tuhan. Saya lebih percaya janji Tuhan ketimbang kenyataan yang ada. Kenyataan mah pasti mengecewakan, betul kan? Apalagi manusia. Tapi kalau Tuhan yang sudah berjanji tidak akan mengecewakan, main di D. Saya manggilnya adik aja ya, pasti lebih muda dari saya ya. Apa lebih tua jangan-jangan? Curiga. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang pasti ya, walau lewat apa? Coba ayatnya di mana? Tapi nggak ngerti ayatnya di mana. Kisah Rasul 14 ayat 22. Perhatikan baik-baik. Kisah Rasul 14 ayatnya ke 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun. Katakan sama-sama bertekun. Di dalam apa? Iman. Dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak apa? Sengsara. Bukan mengalami banyak diskon, bukan mengalami banyak potongan harga. Orang Kristen pengennya hidupnya penuh dengan diskon, benar kan? Tuhan kalau bisa Tuhan lalui cawan ini, setiap hari doanya kayak begitu. Pengennya apa? Diskon, pengen hidupnya nyaman, enak-enakan. Amsal menegur, hai pemalas, belajarlah kepada ya. Pengennya makan enak, tapi malas kerja, mulutnya nganga, persis buaya. Bener kan? Nungguin apa? Nungguin kerbau lewat, nungguin sapi lewat. Begitu ada kerbau, di belakangnya ada macan. Buaya mingkem lagi. Karena apa? Nggak bekerja, bergerak. Rezeki nggak kemana-mana, tapi kalau nggak kemana-mana nggak dapat apa? Rezeki. Berkat Tuhan pasti diberikan, tapi kalau kita nggak menghampiri Tuhan, maka berkat itu lama kita terima. Makanya bergerak, katakan haleluya. Jadi pemuritan itu dimulai ketika kenyamanan berakhir dan ketaatan dimulai. Jadi mulai dari kata taat dulu, ya. Melangkah aja dulu, nggak ngerti ikutin aja dulu. Kayak Ibu Dian, nggak ngerti disuruh jadi koordinator di sini, orang paham nyong, ya kan? Taat aja. Lawong Tuhan yang panggil, ada 3 level tuh, ya. Ayatnya di 1 Korintus berapa? Dibenarkan. Oh, Roma pasal 8 ayat 32. Ya, buat Ibu Dian ya. Baca itu Roma 8 ayat 32. Supaya kita nggak tersesat ya. Roma pasal 8. Dan buat pengerja semua di sini yang melayani ya, baca. Sorry, ayat 30 saja. Roma 8 ayat 30. Baca sama-sama. Sudah belum nggak bisa dibuka ya? Nggak ada aplikasinya ya? Oh berarti buka di Alkitab sudah. Dan mereka yang 1, 2, 3. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Jadi ada 3 tahapan untuk mencapai keselamatan kekal. Yang pertama itu dipanggil, justification. Ya, katakan sama-sama justification. Yang kedua dibenarkan. Dalam bahasa Inggrisnya disebut sanctification. Ya, sanctification.
Yang ketiga dimuliakan, glorification. Ya. Jadi kalau mau melihat kemuliaan Tuhan, taat dulu memenuhi panggilan. Udah gitu hidup kudus, sanctification tadi, baru nanti dibenarkan. Bener nih, IFLC ini bener nih, ya kan? Baru nanti dimuliakan. Apa itu? Jiwa-jiwanya tambah banyak. Amin. Terakhir, budaya digital itu mengejar perhatian manusia, tapi murid Kristus itu mengejar hati Tuhan. Jangan kejar dunia ya, Bapak Ibu udah capek, ya kan? Saya aja yang hidupnya mungkin baru ya setengah abad lebih ini, kayaknya udah capek dengan segala macam hiruk pikuk dunia. Pengennya langsung umur 80, Bu Alam udah 72 ya Bu ya. Saya pengennya kayaknya langsung 75 aja Bu kalau bisa. Tuhan bilang sabar. Ya. Karena aku udah capek melihat tingkah hidup manusia. Tapi saya ingat saya punya bapak lebih sabar lagi. Dia saya nggak pernah capek. Dia selalu telaten. Ya udah ikutin aja apa kata aku. Kenapa saudara? Kalau kita murid, kita lebih taat dengan apa kata firman Tuhan dibandingkan apa kata dunia. Banyak masalah, banyak tantangan, tapi Allah kita mengerti akan semuanya. Abis ini langsung gimana? Doa syafaat. Doa syafaat. Oke, nanti saya serahkan lagi ya. Bangkit berdiri bersama-sama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya terkubur sendiri. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kita persiapkan hati kita sebelum masuk perjamuan suci. Firman Tuhan mengajarkan supaya jangan ada dosa. Saya beri waktu beberapa saat untuk sidang jemaat, minta ampun, minta Tuhan menguduskan. Kalau ada orang yang pernah menyakiti, ampuni mereka. Jangan simpan kemarisan, jangan simpan kemarahan. Untuk yang melayani, bilang Bapa berkati aku, supaya berkatnya turun, bukan kutub. Kesembuhan yang terjadi, bukan sakit penyakit. Kebebasan yang terjadi, bukan belenggu dosa. Dalam nama Yesus, kurangi kami semua. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita naikkan pujian ini dari awal. Banyak perkara, silakan yang melayani perjamuan, yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kekasih Tuhan. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus? Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan. Demikian ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu Tuhan Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku, kekasih Tuhan. Bukankah cawan anggur yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan. Mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih ya. Oh, haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dibebaskan oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur Engkau ya Tuhan pimpin ibadah kami pada sore hari ini. Setelah Engkau telah ya Tuhan persekutuan kami dengan perjamuan kudus. Biarlah ya Tuhan ini boleh menjadi berkat atas kami semua. Tuhan pimpin ya Tuhan Pak Pastor Bedrian yang telah menyampaikan firman-Mu. Biarlah iman-Mu menyertai nyata ya Tuhan.
maka ia lebih lagi boleh menjadi berkat atas kota Brebes ya Bapak. Terima kasih dan ucap syukur. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Pastor Thomas Sandra. Biarlah kasih karunia menyertai kemanapun ya Tuhan yang melayani, boleh menjadi berkat dimanapun berada Tuhan. Kesehatan secara sempurna Kau limpahkan dalam kehidupannya. Kami bawa juga ya Tuhan untuk Indonesia. Hikmat-Mu, pimpinan-Mu menyertai segala pimpinan-pimpinan negara Indonesia ini. Biarlah yang memerintah boleh memerintah dengan takut akan Tuhan. Segala demo-demo dimanapun Tuhan, Kau yang redahkan semua, redahkan emosinya ya Bapak. Oh Tuhan, kami berseru di hadapan Tuhan. Biarlah takut akan Tuhan selalu menyertai ya Tuhan setiap jiwa-jiwa atas Indonesia. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Hikmat-Mu, penyertaan-Mu nyata atas Indonesia. Shalom-Mu untuk Indonesia. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom, puji Allah Tuhan. Ada beberapa pengumuman. Sambil kita pengumuman, kita ada boleh diadakan kantong persembahannya. Pengumuman yang pertama, setiap hari Senin dan sampai hari Sabtu kita ada doa syafaat online. Jika yang ingin rindu bergabung untuk bersama-sama kita berdoa syafaat, kita di jam 9 pagi sampai selesai di hari Senin sampai hari Sabtu. Lalu di hari Rabu kita ada komsel di tempat ini jam 6:30 malam. Hari Kamis kita ada worship night, pujian dan penyembahan di tempat ini jam 6:30 malam. Hari Sabtu kita ada reading Bible atau baca Alkitab bersama-sama jam 6:30 malam. Lalu hari Minggu kita ada satu kali ibadah, yaitu di jam 5 sore. Mari kita berdoa dulu sebentar saudara untuk persembahan yang akan diedarkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna Tuhan atas setiap kami Tuhan, untuk kami boleh ada di rumah-Mu Tuhan, untuk kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan. Tuhan, kuduskan tangan kami Tuhan saat kami memberi Tuhan. Biarlah kami memberi dengan sukacita Tuhan, karena kami percaya Tuhan sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kami akan menuai dengan sorak-sorai ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku kan tetap menabur dalam masa penantian, walau penuh air mata, namun ku tak menyerah. Tuhan kan jadi buah yang indah. Tuhan yang mampukan, aku pasti menang.
kekasih Kristus, pulanglah dan bawalah segala rahmat, berkat, anugerah, cinta dan kasih sayang dari Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kita muliakan dan termeterai dalam persekutuan yang manis bersama pribadi Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati bersama-sama katakan amin. Shalom.